saya dari program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah biokimia farmasi. Materi pertama, enzim dan inhibisi enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dengan adanya enzim, metabolisme akan berlangsung dengan cepat karena menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Tanpa adanya enzim dalam tubuh, reaksi metabolisme akan berlangsung sangat lama. Selanjutnya yaitu inhibisi enzim. Aktivasi enzim dapat terhambat karena adanya molekul inhibitor. Ada dua bentuk inhibitor enzim, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Materi kedua yaitu DNA dan RNA. Pertama yaitu DNA. DNA atau asam deoksiribonukleat adalah sejenis asam nukleat yang tergolong biomolekul utama yang menyimpan instruksi genetika setiap organisme dan beberapa virus. DNA terletak di dalam sel. DNA juga menentukan sifat organisme yang diturunkan. DNA memiliki dari berbagai sebuah polimer. Polimer memiliki beberapa satuan berulang atau nukleotida. Dalam tiap nukleotida atau satuan berulang yang di dalam polimer memiliki 3 komponen, yaitu 1 gugus fosfat, gula deoksiribosa, basa nitrogen atau nukleobasa. Selanjutnya yaitu RNA. RNA adalah singkatan dari ribonukleat acid yang merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. Dalam tubuh manusia, RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. RNA terbagi menjadi beberapa macam, yaitu RNA transfer atau tRNA, RNA ribosom atau rRNA, dan pembawa pesan atau mRNA. Materi ketiga yaitu sistem ekspresi gen. Ekspresi gen adalah rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Produk-produk tersebut dapat berupa protein, juga gen penyandi non-protein seperti transfer RNA atau tRNA, atau gen RNA inti kecil atau smRNA, yang mana keduanya merupakan produk RNA fungsional. Beberapa tahapan dalam proses ekspresi gen yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Pertama yaitu replikasi. Replikasi adalah proses penggandaan DNA untuk memperbanyak diri yang terjadi pada fase sintesis saat interfase menjelang sel akan membelah. Tujuan replikasi DNA adalah agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induknya. Selanjutnya yaitu transkripsi. Transkripsi adalah pembuatan RNA terutama mRNA dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi merupakan bagian dari rangkaian ekspresi genetik. Selanjutnya yaitu translasi. Translasi dalam genetika dan biologi molekuler adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Materi keempat yaitu mutasi gen. Mutasi gen adalah proses rumit yang melibatkan satuan terkecil dari suatu organisme, yaitu sel dan DNA di dalamnya. Pada beberapa kasus, mutasi gen yang terjadi juga bisa memberikan dampak positif untuk tubuh, seperti membuat kita lebih kebal terhadap suatu penyakit. Pada orang yang mengalami mutasi gen, DNA di dalamnya lah yang mengalami perubahan. Mutasi bisa terjadi hanya pada DNA atau meluas hingga ke kromosom yang melibatkan beberapa jenis gen. Materi kelima yaitu pengantar metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Macam-macam metabolisme. Metabolisme dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1 katabolisme. Katabolisme merupakan proses penguraian atau pemecahan makanan menjadi energi yang terjadi pada proses respirasi sel.
Kedua, anabolisme. Anabolisme merupakan proses pembentukan sintesa zat organik kompleks yang berasal dari zat yang lebih sederhana. Materi terakhir yaitu kelainan atau gangguan metabolisme. Gangguan metabolik adalah kelainan medis yang mempengaruhi produksi energi dalam sel tubuh manusia. Umumnya, kelainan genetik mengakibatkan gangguan pada metabolisme, sehingga enzim yang berperan dalam proses metabolisme sel hilang atau rusak. Sekian materi